Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat atau BPHM Universitas Lampung mengadakan sarasehan bersama media dengan tema Peran dan Sinergi Unila dan Media dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa 26 November 2024. Kegiatan diikuti perwakilan media dari berbagai platform. Baik media online maupun cetak ini merupakan salah satu upaya Unila untuk terus bersinergi dengan media dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kegiatan dibuka resmi oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK Profesor Dr. Ai Al-Hadiyat, SE, MBA. Profesor Ai dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peran media dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Profesor Ai turut menyampaikan media adalah salah satu pilar demokrasi dan kekuatan utama dalam membangun kesadaran politik. Sarasehan Media 2024 dalam rangka mengusung tema peran dan sinergi media dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Nah, ini mungkin kenapa ikut-ikutan. Saya rasa ini bukan ikut-ikutan karena ini harus utama kita ya, Indonesia Emas 2024. Nanti insya Allah RPJP Unila yang mengacu kepada RPJP nasional, RPJP provinsi, kemudian Renstra Kementerian akan mengusung juga Unila Emas 2045, di mana pada waktunya nanti Unila sangat diharapkan mengukuhkan diri menjadi US 100 atau 100 besar dunia. Terus bagaimana? Terlalu ambisius. Ya, sangat ambisius. Oleh karenanya ini adalah misi bersama, target atau milestone yang harus penuh dengan keberanian untuk mencapai Unila 100 besar harus betul-betul ciri global yang kelihatan. Pada hari ini Unila belum 100 besar, tapi sudah secara institusi sudah 1.400 besar. Kemudian di Asia sudah mencapai 600, ranking 600. Kemudian di ASEAN 114 biasa. Kemudian di kita punya namanya rankingan subject pertanian, forest, agriculture dan agroforestry itu sudah mencapai 450 besar dunia. Itu mungkin buat kawan-kawan pertanian beri tepuk tangan. Karena dapat tepuk tangan dari wartawan ini, bisa jadi vitamin ya. Kawan-kawan sekalian, pada dasarnya Unila tidak boleh sendiri dan tidak mungkin sendiri. Ada semacam pernyataan, if you want to walk, to run fast, you run atau walk slow. If you want to walk and run far, you have to walk and run together. Nah, itu makanya kita harus bisa berkolaborasi berjalan. Ketika ingin berjalan jauh, maka jalanlah sendiri-sendiri. Ingin jalan cepat, jalanlah sendiri-sendiri. Tapi ketika ingin berjalan jauh, maka kita harus berjalan bersama, sehingga bisa mengumpulkan energi, ya, ada efek sinergetik untuk menjadi besar bersama. Sebagai salah satu pilar demokrasi dan kekuatan utama dalam membangun kesadaran publik, media massa memegang peranan yang sangat strategis. Membentuk pola pikir masyarakat, menyebarkan informasi serta memberikan edukasi yang berkualitas. Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 yang merupakan visi besar bagi kemajuan bangsa kita, media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi sebagai agen perubahan yang dapat membangun pemahaman, semangat gotong royong, menumbuhkan rasa nasionalisme di seluruh lapisan masyarakat. Unila sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen untuk mendukung pembangunan bangsa merasa sangat bangga dapat menyelenggarakan acara ini. Kami percaya sinergi antara dunia akademik, pemerintahan, media massa akan mempererat tercapainya Indonesia Emas
lebih maju, berdaya saing, berkeahlian, selesai. Bahkan bukan hanya triple helix, itu kita sudah mengenal pentahelix ya, ABGC, akademik, bisnis, community, governance, dan media. Media menjadi peran sentral sebagai pilar dan kekuatan untuk perubahan. Saya mengucapkan terima kasih atas nama Ibu Rektor, Profesor Rusmelia Apriani. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para perwakilan media, kepada narasumber atas dukungan dan kontribusinya dalam kegiatan ini. Partisipasi aktif rekan-rekan media sangat penting karena media ujung tombak dalam penyampaian pesan-pesan positif yang dapat memperkuat pembangunan bangsa. Saya juga berharap melalui sarjana ini kita dapat menjalin dialog yang konstruktif, berbagi pengetahuan, dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, khususnya dalam hal penyebarluasan informasi yang akurat, objektif, dan mendidik. Di bisik-bisik tadi sebelum maju ke depan, Bang Is, rasanya ada transformasi yang dahsyat. Bisa jadi ketika dengan digitalisasi di semua lini kehidupan, tentu di Unila juga akan menjadi kampus digital, kampus yang mendunia, yang boleh saja satu profesor mungkin di Unila akan mempunyai mahasiswa di mana saja di dunia. Oleh karenanya nanti, dan itu sudah terjadi di beberapa negara. Oleh karenanya nanti format jurnalisme juga, jurnalisme digital yang tentu bertransformasi ke arah yang sangat kreatif, out of the box, bahkan to be in new box. Mungkin kondisi ini akan memberi tantangan kepada kita semua pihak. Kawan-kawan media tidak perlu lagi repot-repot mencari narasumber, bisa Zoom atau apalah untuk mengakses sumber berita. Bahkan juga Humas Unila bisa ada center of news center atau center of publikasi. Nah, tentu formatnya akan beda, paradigmanya akan beda, otomatis mindsetnya akan punya mindset baru. Nah, tentu ini dalam keterbukaan yang serba menuntut governance, akuntabilitas, tata kelola, akuntabel, responsible, independent, and fairness, arif sebagai pilar dari tata kelola pengelolaan universitas. Saya berharap jadi melalui sarjana ini tadi dibuka bahwa harus ada dialog konstruktif dan memberi PR kepada Unila, memberi gagasan kepada kawan-kawan media, manfaatkan Unila untuk membangun media dan membangun daerah bangsa Indonesia. Dan kemudian kita juga Unila 40.000 mahasiswa, per tahunnya merekrut 7.000 dan semakin bertambah. Demikian juga meluluskan 7.000. Dan sebagian banyak minat akan menjadi jurnalis. Oleh karena itu, siap-siap ada gelombang generasi jurnalisme yang baru, dan itu mohon untuk direkrut, diajak bergabung dengan paradigma ini. Jadi kita mengembangkan namanya growth mindset. Jadi kita di Unila ada semacam pemahaman, we have to make future ready graduate. Jadi bagaimana si lulusan ini dia bisa menyiapkan diri untuk siap dalam kondisi apapun di masa depan, dalam mindset yang serba berat dan serba bergeser. Indonesia dulu berorientasi mungkin ke barat, sekarang penduduknya ke timur, bergabung ke BRICS, dan itu akan menjadi satu kecenderungan baru dan pusaran-pusaran baru, kekuatan-kekuatan baru. Kita ini dari Lampung menjadi kekuatan Indonesia, menjadi kekuatan Asia Tenggara, Asia Timur, dan eksis di penentuan kemajuan peradaban umat manusia.
ahli data. Kita ini sebenarnya mengusung namanya BISTROM itu business, environment, service, community, teaching, sampai dengan tata kelola. Ya. Kita ingin ya, bahwa eksistensi UNILA dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pihaknya berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana bagi UNILA dan media untuk menjalin dialog konstruktif, berbagi pengetahuan, dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, khususnya dalam hal menyebarluaskan informasi yang akurat dan objektif. Usai sambutan, agenda dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber yang dimoderatori Dr. Nanang Trenggono MSI. Narasumber pada kegiatan meliputi ahli pers Dewan Pers Dr. Iskandar Zulkarnain MH, Ketua PWI Lampung Wirahadi Kusuma SPMM, dan Dewan Pakar JMSI Lampung Dr. Fatul Muin MHI. Pada tahun 2023, lebih dari 60% pengaduan didominasi oleh perusahaan media yang tidak profesional dengan ciri-ciri. Yang pertama, perilaku wartawannya memeras. Kalau mau memeras, nanti ujungnya ada nanti. Mau di Undang-Undang Pers atau di KUHP atau di ITE. Nanti saya jelaskan. Terus menggunakan LSM, ya kan? Bekerja sama dengan oknum aparat. Jadi bekerja sama dengan aparat yang melakukan penekanan terhadap narasumber, melakukan intimidasi untuk keuntungan pribadi baik ekonomi maupun sosial, nama perusahaan pers bermotif tertentu tanpa penanggung jawab, konten tidak mencerminkan karya jurnalistik. Ini pengaduan yang nyampe ke Dewan Pers. Untuk kasus ini, Dewan Pers minta klarifikasi terhadap teradu. Jika terbukti tidak memiliki badan hukum, maka tidak ditangani oleh Undang-Undang Pers. Teman-teman sekalian, dalam Undang-Undang Pers, perusahaan pers itu harus berbadan hukum, PT atau yayasan, PROAI. Kalau umpama perusahaan pers itu tidak mempunyai PT maupun penanggung jawabnya nanti dipublish, dia tidak perusahaan pers, ya kan? Kalau dia memberitakan seperti apa nanti? Nah, ini teman-teman sekalian, jika karya sesuai dengan kode etik dan tidak berbadan hukum, maka pengaduan tetap diproses, namun Dewan Pers tidak mengeluarkan adjudikasi atau penilaian dan menunjukkan mediator dari anggota Dewan Pers dan hasilnya dituangkan dalam berita acara. Saya waktu Pemret, Pak Nanang pernah diadukan oleh teman yang mungkin ini sebenarnya. Ya, enak. Nah ini teman-teman sekalian, saya kaget juga ini waktu di Bali ini kemarin. Jenis kasus yang didominasi ini datanya 2022-2023, ya kan? 97% pelanggaran dilakukan oleh media online. Basis yang diadukan didominasi oleh media lokal. Pelanggaran berupa pelanggaran kode etik tanpa verifikasi, tidak uji informasi, tidak skeptis, informasi pejabat selalu dianggap benar, tidak menggunakan sumber-sumber kredibel, beberapa media masih menggunakan isu provokasi dan seksual. Ini data, ini yang ada di Dewan Pers. Kita lihat ya, teman-teman sekalian, jenis kasusnya. Lanjut. Nah, saya kira sampai di situ aja mungkin. Artinya kita membuka, cukup ya. Ini set PPT punya Ibu ini, Ketua Dewan Pers. Teman-teman sekalian, inilah yang dihadapi oleh narasumber. Saya sering diminta pendapat berbagai kasus teman-teman yang menulis beritanya tidak profesional. Ya kan, seperti apa nih Bang, seperti apa ini, seperti apa ini. Terakhir umpama di Unila juga ada itu, wartawan dapat menggunakan hak tolak saat mempertanggungjawabkan beritanya di depan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 4. Nah ini
hak tolak teman-teman, kita memberitakan Unila, ya kan? Memberitakan Unila ini. Kita lindungi sumbernya. Sampai pengadilan kita punya hak tolak. Tapi ingat, ketika berita kasus itu diadukan ke Dewan Pers, ya kan? Dewan Pers punya MOU dengan Polri, PKS, jadi Dewan Pers bisa bertukar informasi tentang apa yang menjadi masalah. Nah ini teman-teman kalian, sampai sejauh kapan kita menggunakan hak tolak itu. Lanjut, ini mohon maaf nih Prof. Nanang, saya sampaikan. Nah ini teman-teman, yang saya sampaikan tadi, dulu wartawan perusahaan pers memberitakan sebuah kasus, terus disiarkan di media sosial, dia tersangkut ITT. Setelah ada kesepakatan dari Kominfo dengan Kapolri dan Jaksa Agung, maka tanggal 23 Juni 2021 memberikan pedoman implementasi pasal 27 Undang-Undang ITE bahwa Undang-Undang Pers itu lex spesialis. Nah ini saya kira teman-teman yang saya sampaikan tadi, jika ada sengketa terhadap pelanggaran pers harus melibatkan Dewan Pers. Akan tetapi jika wartawan secara pribadi memposting tulisannya di media sosial, maka Undang ITE tetap berlaku. Dia harus berbadan hukum, harus mempublish siapa penanggung jawabnya, di mana tempatnya. Ya kan ini enggak. Saya kemarin teman-teman sekalian diminta oleh Polda Sumsel untuk memberikan ahli persnya ketika menyidik online di Muara Enim. Namanya Muara Enim berita muaraenim.com. Berita dia hanya Pak Budi, tapi tidak ada penanggung jawabnya. Dia berita, tapi PT-nya PT orang lain. Ketika dicek di websitenya Kemenkumham, PT tersebut tidak ada sebagai perusahaan pers. Kan ngibul ini. Jadi kalau dia datang, saya sudah punya PT ini Pak, PT-nya. Terus mana penanggung jawabnya? Tidak ada. Jadi Pak Budi, Prokai, kalau mau kerjasama dengan perusahaan pers, cek PT-nya. PT-nya di mana itu? Kenapa? Kalau terjadi apa-apa, nantinya kan ini jadi bermasalah kan. Jadi teman-teman sekalian, Anda harus punya badan hukumnya. Terus juga dalam pasal 13 itu harus mempublish siapa penanggung jawabnya, di mana alamat. Kalau nggak ada, cek juga tuh Prokai, ya kan, cek. Ini demi kalau ada MOU, ya kan. Apalagi hari ini sudah e-katalog, ya kan. Itu memudahkan untuk kenapa ini untuk akuntabilitas ya teman-teman, supaya nanti ketika terjadi proses hukum Anda selamat, Unila selamat. Nah ini mari kita sama-sama menjunjung tinggi Undang-Undang Pers ini. Terus perusahaan pasal 3 ayat 3-nya, perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak 100 juta. Next. Teman-teman ini yang pasal 4-nya ya. Terus ini agak panjang memang saya diminta untuk menjelaskan ini ya. Terus next. Iya, ini 4 SKS. Pasal 5-nya ini ya. Jadi pasal 5-nya ayat 2-nya pers wajib melayani hak jawab. Di pasal itu. Kalau enggak, Anda kena 500 juta.
boro-boro 500 juta kan gajiannya tidak sampai segitu, kalikan 12 bisa bangkrut perusahaan pers itu. Terus pasal 13-nya ini teman-teman sekalian, media itu pendidikan sebagai penghasil SDM berkualitas, media sebagai penyebar informasi, inspirasi dan edukasi. Nah di sini wah sayangnya Prof. Ai udah pulang, tapi saya yakin Pak Nanang, Pak Budi bisa menyampaikan. Izin nih Bang Herman, PWI itu sudah menandatangani kerjasama MOU dengan 4 universitas swasta yang ada di Lampung. Adalah pemberian beasiswa untuk S1 dan S2 bagi wartawan dan keluarga wartawan anggota PWI. Jadi kalau Pak Herman punya anak, anaknya ingin kuliah, diberikan beasiswa 50% oleh 4 perguruan tinggi swasta. Ada UBL, ada UTB, ada Samurai, ada juga Dharma Jaya. Namun yang jadi persoalan itu, kalau untuk perguruan tinggi negeri, saya agak bingung kenapa berat sekali memberikan beasiswa kepada wartawan. Sementara katanya ingin bersinergi dan berkolaborasi. Tidak cukup hanya memberikan sebuah sinergi itu diukur hanya kerjasama media, memberikan iklan, memberikan advertorial. Tidak itu. Kita bisa berkolaborasi dalam bentuk Unila memberikan beasiswa dan PWI atau organisasi profesi atau organisasi perusahaan pers itu bisa memberikan kontribusinya dalam bentuk mungkin pemberitaan atau juga yang lainnya, atau memberikan edukasi seperti yang dilakukan digencarkan oleh AMSI literasi digital, juga praktisi mengajar, atau itu kan bisa kita lakukan bersama. Nah di sini yang maksud saya Pak Nana, sinergitasnya, karena banyak juga wartawan yang ingin gelarnya doktor seperti Pak Iskandar. Dokter wartawan di Lampung ini itu baru 2 setahu saya. Baru Pak Iskandar Zulkarnain dengan Pak, itu pun sudah beralih ke politik, Pak Siwata. Pak Muin sudah mantan wartawan. Jadi harusnya juga Unila menurut saya memformulasikan juga pemberian beasiswa terhadap wartawan. Terlebih wartawan saat ini tengah dihantam, usaha ini tengah dihantam badai disrupsi yang perlu dukungan semua pihak. Salah satunya adalah dunia akademik. Bagaimana kami juga di dunia digital itu membutuhkan juga peningkatan skill yang itu teorinya bisa kami dapatkan di kampus. Nah, bagaimana simbiosis mutualismenya? Ayo kita formulasikan bersama. Wartawan memberikan apa dan Unila memberikan apa, sehingga kita sama-sama bisa memberikan kontribusi positif. Jadi bukan sinerginya itu adalah tidak memberitakan fakta yang terjadi di Universitas Lampung, bahwa ketika ada berita yang notnya malah membuat Unila merasa dalam tanda kutip kepanasan, jangan disalahkan, karena wartawan itu bekerjanya fakta. Dan ketika tadi dikeluhkan oleh Pak Nana, kadang nggak cover both side, kita harus melihat konteksnya. Nggak cover both side-nya, apakah wartawannya tidak mau konfirmasi atau memang narasumbernya yang susah dikonfirmasi? Kan itu yang kesulitan kita saat ini adalah bagaimana wartawan mengkonfirmasi tapi tidak diangkat sehingga tidak cover both side. Jadi jangan seolah-olah saat ini wartawan saja yang salah. Kadang narasumber juga ditelepon tidak ngangkat. Jadi kalau jangan jadi pejabat publik ketika dikonfirmasi wartawan tidak angkat teleponnya. Jadi kesan
alasannya kan cover both itu diciptakan oleh wartawan saja. Bukan. Di pedoman media cyber tanpa mendapatkan konfirmasi, pasalnya saya lupa, tapi bukan ada di media cyber. Itu berita bisa diterbitkan, tapi harus dituliskan bahwa ketika telepon tidak diangkat, ketika ditemui di ruangan yang tidak ada, tapi di garis miring di pedoman media cyber. Di garis miring yang memang wartawan itu harus segera besoknya melakukan konfirmasi. Di garis miring ya. Kawan-kawan kan punya media online, ada pedoman berita media cyber. Itu di garis miring. Nah, kadang-kadang Pak Budi, cover both side itu bukan wartawan yang nggak mau cover both side. Kadang-kadang yang memang narasumbernya nggak mau dikonfirmasi. Padahal kewajiban kami memberitakan itu egaliter di dalam berita itu. Semua berkedudukan yang sama, sederajat. Bukan karena saya kenal dengan Bang Herman lebih banyak porsinya. Bukan. Saya kenal dengan Bang Budi lebih banyak. Bukan. Saya bukan ingin membela diri atau membela kawan-kawan profesi saya wartawan. Tapi memang itu yang sering terjadi. Jadi ketika Anda menjadi pejabat publik, ya Anda harus siap dikonfirmasi oleh wartawan. Termasuk Unila sebagai lembaga publik, lembaga pendidikan, yang memang kami membutuhkan konfirmasi, membutuhkan sebuah jawaban atas informasi yang harus kami uji. Itu kata Pak Iskandar tadi. Makanya kawan-kawan semua, kalau saya paling tidak sepakat ketika ada orang yang menyatakan semua orang sekarang bisa jadi wartawan. Nggak sepakat saya. Kenapa? Karena media sosial itu menciptakannya kan informasi, tapi wartawan dia menciptakan berita. Menjadi berita itu ada informasi, wartawan menguji informasi untuk menjadi berita. Ada kerja-kerja jurnalistik dalam sebuah berita, mengkonfirmasi, melakukan proses wawancara, melakukan proses editing, sehingga informasi itu bisa disebut sebagai berita. Jadi tidak serta-merta semua orang bisa jadi. Beda ketika ada kecelakaan, kalau terjadi kecelakaan ditaruh di TikTok, apa itu berita? Bukan. Itu informasi. Informasi bisa salah, tapi kalau berita tidak boleh salah. Berita itu tidak bisa katanya, informasi bisa katanya. Dalam sesi tanya jawab juga ditekankan pentingnya peran media bagi kemajuan Universitas Lampung. Sinergi Unila sebagai perguruan tinggi menjalankan mandat untuk mengusung Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendidikan kita sangat konsen untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia dan yang mumpuni untuk bisa bersaing di tingkat global. Itu penelitian kita ingin kawan-kawan media ikut men-trigger, ya, memicu gairah penelitian yang lebih inovatif sehingga bisa menghasilkan inovasi sains dan teknologi yang bisa membawa Indonesia untuk lebih berdaya saing. Dan kita punya banyak guru besar juga, doktor dan berbagai disiplin ilmu. Dengan adanya masukan kawan-kawan media, mudah-mudahan inilah bisa terdorong untuk lebih mencarikan solusi bagi permasalahan yang ada di Lampung dan Indonesia. Kemudian untuk pengabdian masyarakat, kita ingin adanya pembangunan yang terdistribusi dan merata, terberdayakan masyarakat untuk masyarakat yang memang peduli akan kemajuan. Jadi kita optimis dengan media dan Unila bersinergi dapat mengusung tugas-tugas berat tersebut. Kalau kita sendiri tentu tidak bisa. Demikian juga sebaliknya kalau media sendiri. Jadi mungkin framingnya menjadi framing yang positif dan progresif. Harapan dari terselenggaranya kegiatan ini adalah memperkuat sinergi antara Unila dan media. Sinergi positif ini diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan yang apik dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dwi Cahyo, Mas Muroh, Radar TV melaporkan.